Pencet ini, pencet Y. Tuh. Paket Mega Unboxing is back. Yo, what's up guys, and welcome back to Best in Tech YouTube channel. Sama gue Malvin, dan yes, ada banyak box di depan gue sekarang ya. Artinya kita bakal mega unboxing, dan ya mungkin episodenya akan beberapa bersambung. Jadi siapin snack, siapin teh, siapin kopi, siapin makanan ya, karena kita bakal unboxing banyak banget box, yang mana beberapa ada kiriman, beberapa ada yang di request sama kalian, dan beberapa ada yang gua jajan gadget juga. So langsung aja tanpa basa-basi lagi kita mulai. Let's go. Oke, ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang mana nih, Nata? Yang gede, semua gede nih hari ini. Ini, oke. Yang pertama, yang kecil dulu ada, ada Earphone Open Jam. Nih TWS yang modelan open fit gitu, kayak Huawei FreeArt yang pernah kita review ya. Jadi dia itu di depan kuping ya posisinya ya, bukan di dalam telinga, open ear ya. Yang kedua, waduh, ada Earphone Wave Lite. Yes, jadi kemarin kita pernah mega unboxing juga, dan kita sempat cobain ya. Kedua, ada TWS sama ada headphone, dua lini produknya, earphone yang lumayan banyak kemarin. Dan harus gue bilang ya, memang ya buat produk earphone sendiri, kalau kalian punya budget sekitar 500.000 sampai 1 jutaan, brand ini adalah salah satu yang paling value for money. Ya, kalian dapetin fitur yang lengkap ya, udah aptX lah, udah noise cancelling. Jadi dengan harga yang bisa dibilang tuh value for money, 500.000 sejuta tuh earphone paling oke, gitu bisa dibilang secara brand. Oke, yang pertama kita lihat dari yang open ear dulu ya. Earphone Open Jam, bentuknya kayak gini ya, hitam-hitam, ultra comfort, ada Google Fast Pair, dan udah compatible sama LDAC dan high-res audio. Nah, di belakang ada fitur-fiturnya ya, open ear design, seperti yang gue bilang, LDAC, immersive audio, ada theater mode buat 3D surround kayak spatial audio, 4 mic buat AI noise cancellation kalau kalian teleponan harusnya clear, Bluetooth 5.3, multi-point connection, dan IPX7. Baterainya total 42 jam. Gila, dengan 11 jam baterai per earbuds dan 31 jam. Untuk case-nya ada game mode juga. Oke, kita buka dulu. Oke. Sip, ini dia barangnya ya. Kita coba pakai ya. Cuma nih plastiknya, ada plastik gede banget coy. Coba kita pairingkan, ada nih ya, Earphone Open Jam dan beberapa TWS lain. Nah tadi ya, kalau karena dia open ear, desainnya dia di depan kuping ya, bukan di dalam kayak gitu ya. Jadi cuma kayak ngegantung doang, tapi dia lumayan pakem sih posisinya ya. Oke, in terms of suara sendiri, menurut gua ini lumayan comparable sama Huawei FreeArt kemarin. Walaupun menurut gua mungkin bassnya emang nggak terlalu yang berisi gimana, nggak kayak yang Soundcore yang kemarin sempat di-review sama Daniel. Itu bassnya geterannya sampai berasa banget ke tulang kayak gitu ya. Satu lagi yang mungkin menarik adalah di bagian aplikasi. Ada game mode, ada theater mode tadi ya, jadi bisa ala-ala spatial audio. Terus ada earphone equalizer, dan ada firmware juga. Waduh, pilihan yang menarik kalau kalian lagi nyari TWS open fit kayak gini ya. Cuma gue agak sedikit concernnya nih, kalau kita ngebuka dari earbuds, kita mesti diputer, baru kita masukin ke dalam case-nya. Dah, itu aja yang susah. Karena harganya juga menurut gue lumayan loh. Ini bisa dibilang setengah harga dari si Huawei, yang mana kita waktu itu sejutaan ya. Ini cuma Rp829.000, dan lumayan banyak promo-promonya. Jadi kalau kalian yang buat suka lari, ya suka olahraga, ini bakalan oke, karena kita tetap bisa dengar lingkungan sekitar, dan dia nggak nempel di kuping, jadi nyaman dipakai jangka panjang ya. Dan ada aplikasinya, secara fitur juga lengkap. Nah, yang kedua ada si headphone Earphone Wave Live. Nah, jadi waktu itu kita coba adalah Earphone Wave Pro, yang mana sekarang udah di hak milik sama Anes nih. Anes boleh coba dong, sekarang pengen kasih Anes cobain, karena Anes yang banyak ngetesting nih ya untuk device-device-nya Earphone. Yang pertama kita notice adalah dia nggak dapet case ya. Mungkin ini versi Lite. Iya. Cuma kalau ditulis Lite kan nggak enak, digantinya Live gitu. T-nya diganti jadi F. Dari fittingnya sih kelihatan lebih kecil ya. Oh gitu, bentuknya lebih kecil ya? Lebih kecil. Dia ada ANC juga tuh katanya, ada noise cancelling, ada 4 mikrofon, dan
Dynamic Composite 40 mm. Oke, jadi tombolnya ada lengkap ya, power plus minus. Sama ini ada noise cancellingnya, port USB-C, sama ini port tuh sih untuk mikrofonnya tuh. Terus bisa dilipat. Cuma sayangnya emang nggak ada case-nya aja sih ya. Iya. Coba Nas. Ini udah hidup ANC-nya kok. Coba deh. Beda nggak? Masih masuk. Masih masuk. Dikit ya. Ini ANC on apa off? ANC hidup. Tapi Oh, emang iya kerasa nih. sih dia ngeblok. Cuma Ini wind noise cancellation. Nah, kalau ambient sound gimana? Kedengeran? kena ambience kedengeran. Kedengeran. Cuma emang ambience-nya kurang kerasa natural aja sih kok. Robot ya, agak ya. Oke sih. Batas suara oke ya, masih Oke. ciri khasnya Irfan lah ya. Irfan. Cuma emang karena kebiasaan pakai yang Pro, Pro-nya, ya. komparasinya kayak kurang adil aja sih. Ya mungkin kuping manusia tuh kalau udah denger yang lebih bagus tuh jahat soalnya. Betul. Lebih tepatnya indra sih ya. Kalau kamu udah pegang yang lebih bagus, udah lihat yang lebih bagus, udah ngerasain atau ngedengerin yang lebih bagus, beda langsung langsung kupingnya. nge-compare gitu. Iya. Tapi so far kelihatannya oke sih. Dari segi Dari build quality-nya, finishnya pun masih rapih gitu ya. Buat harganya yang 649.000 nih ya, pas kita cek ya. Sebenarnya udah oke banget sih. Cuma memang tadi dari segi bentuk aja yang agak kecil. Jadi mungkin kalau kalian yang kepalanya agak kecil harusnya ini bakalan oke. Mungkin lebih buat ke anak muda ya. Tapi kalau yang udah dewasa yang kepalanya lebih gede, sekalian yang pro ya. Iya. Harusnya ya. Dan lumayan juga kan kayak nambah berapa ratus ribu, dapat kualitas yang lebih oke sama dapat casingnya kan. Oh, casingnya sih yang penting ya. Ini nggak dapat case-nya aja sih ya. Thank you Anas. Oke. Ya, Thank thank you Irfan yang udah ngirimin. Kita lanjut lagi. Oke, jadi ini ada kiriman dalam sebuah kantong spoonbone. Ini dari salah satu pecinta EDC ya. Kemarin kita kenalan ngobrolnya itu di e-commerce gitu loh, karena dia tahu gue suka cari-cari tas juga kan, cari-cari sling bag. Oke, jadi ini dia untuk tasnya. Jadi tasnya ini adalah dari brand namanya Rework, namanya Toshi Sling 5 liter. Jadi Rework ini tuh brand dari Singapura ya. Dan ya keren banget karena memang dari segi desain ini gue sempat baca-baca dan gue sempat ngiler banget sejujurnya. Sampai akhirnya kemarin istri gue tuh beliin gue tas sling juga yang menurut gue bagus banget. Tapi harganya agak nggak masuk akal karena itu limited edition. Oke. Jadi bahannya ini tuh dia, ya gue tulis aja di sini nama bahannya ya. Yang mana ini memang secara bentuk dia itu nggak terlalu kaku ya. Jadi lebih ke bagian yang kayak fleksibel gini tuh. Jadi kalian bisa banyak ngisi dan kompartemennya juga lumayan banyak. Tuh, wih, dalam banget untuk dari segi desain dan bisa melebar nih. Tuh, jadi dia tuh bagian bawahnya lebar, terus ke atasnya tuh kayak lebih sling gitu ya. Dan katanya ini juga muat nih sama Nintendo Switch 2. Kalau iPad Pro, ini kebetulan gue lagi bawa iPad Pro, kita coba. Wah, tight sekali tapi tidak bisa ditutup. Nah, ini yang menarik ya. Jadi dia itu ada semacam mesh pocket yang isinya tuh ada 2 lapis ya. Jadi kalian bisa masukin AirPods, misalnya power bank gitu-gitu. Ini menarik sih karena biasanya gue itu harus di kompartemen yang terpisah. Biasanya gue taruhnya di depan, jadi gue mesti akses di beberapa kompartemen gitu. Kalau ini kayak bisa jadi satu sih. Nah, yang menarik juga ada ini nih ya. Dia punya keylish ya. Keylish itu gantungan buat kunci-kunci. Ya, dia itu kita bisa copot nih guys. Tuh, kita bisa copot ya, dan kita bisa pindahin ke bagian depan. Nah, di sini juga ada semacam kayak coilnya. Jadi ini kalian coil lagi. Ini apa sih, kayak tali lah, kita bisa cantolin ke sini. Dan kantong depannya cukup polos ya, nggak ada pocket-pocket atau kantong-kantong. Oh ya, by the way dia punya zipper. Ini kayak Hyperlon ya kalau nggak salah namanya ya, nama bahannya. Tapi enak banget. Dan di atasnya sendiri ini ada sebuah kantong lagi gitu ya. Nah, ini kantongnya cukup kecil ya. Sebenarnya itu kantong dari ini nih yang di bagian kompartemen utama. Jadi biasa buat mungkin buat kalian taruh-taruh barang-barang kecil atau taruh kacamata. Cuma memang buat kacamata ini dia bahannya bukan bahan yang halus-halus gitu sih. Last but not least yang gua suka banget adalah kantong belakang. Sekarang tuh entah kenapa gua suka banget kalau tas itu ada kantong belakang. Jadi gua bisa taruh barang-barang yang biar aman, ya enak karena nempel ke badannya. Misalnya kalau kita travel bisa taruh paspor, taruh duit. Nah, untuk urusan strap ini juga menarik karena dia itu juga bisa beberapa posisi guys. Satu di bagian atas ini ya, samping itu juga kita bisa cantolin nih. Dia ada beberapa kayak sisi untuk kita gantung gitu sih ya, kelihatannya ya. Satu lagi ngomongin strap, ini juga yang unik karena di bagian bawah dia ada tuh strap tambahan yang mana ini ada magnetnya ya. Nah, ini fungsinya kalian bisa cantolin ke belakang. Oke, jadi ini bisa dipakai buat kalian masukin kayak tripod, botol minum, payung ya. Dan gak lupa, ini untuk stabilizing strap. Ini buat kalian kalau naik sepeda ya. Itu bisa ditaruh di bagian tengah slingnya dan dicantolin mungkin ke bagian bawah. Jadi
kayak strap tambahan gitu. Harganya 1,5 juta. Sebenarnya kayaknya ada yang jual juga ya di Indonesia. Udah ada yang masukin. Silahkan dicek aja di kolom comment section. Tapi kalau kalian di luar negeri, ya bisa langsung dibeli. Terutama yang di Singapura ya. Jadi bisa dikirim langsung mungkin. Dan ya bisa jadi oleh-oleh mungkin. Dan sekali lagi thank you Bro Evan buat Toshi Sling-nya. Kita akan cobain dan hopefully ya bisa jadi konten EDC selanjutnya. Boom, bam. Pertama ini dia Gameser X5 Lite. Jadi ini adalah USB Type-C controller. Jadi kalian bisa hubungin ke HP kalian menggunakan port USB Type-C. Analognya udah pakai Hall stick yang anti drift. Jadinya nggak bakal stick drift lah intinya gitu. Dan ini buat Android di desainnya ya. Dan ini udah USB Type-C. Ada software untuk Glip Swap. Nah ini untuk bentuknya ya kurang lebih ya. Jadi port USB-C-nya itu ada di bagian kiri. Dan ini menurut gua menarik karena rata-rata port gamepad itu yang USB-C adanya tuh di kanan. Ada sih dulu-dulu beberapa di kiri, tapi secara bentuk itu kurang enak. Dan Gameser sendiri kan terakhir dia ada yang G8 Galileo, yang mana itu enak banget bentuknya ergonomis. Tapi sayangnya itu USB-nya ada di kanan. Dan dia juga keluarin yang wireless, cuma yang wireless sendiri ya bentuknya sama memang, cuma agak gede gitu jatuhnya. Nah ini yang versi kayak lebih kecil. Nah ini dia untuk controllernya, jadi tombolnya ini semua dia kayak oke, yang ABXY-nya dia membrane, face button-nya juga enak, analognya nih Hall stick ya. Cuma memang shouldernya ini cuma klik doang. Dia nggak ada yang analog inputnya, jadi cuma satu kali pencet doang nih. Memang secara bentuk ini lumayan ergonomis ya, ada kayak tonjolan-tonjolan di bagian bawahnya, jadi dipegang tangan itu lebih enak. USB bagian kiri ini memang yang menurut gue menarik adalah buat apa? Buat smartphone lipat. Tada, ini dia smartphone lipat yang gue lagi pakai. Ada Oppo Find N5, yang mana kalau smartphone lipat itu kan posisinya adalah kalau kalian pengen main di posisi kebuka, port USB-nya ada di bagian bawah. Jadi kalau dia USB portnya itu ada di bagian kanan, layarnya begini nih jadinya gitu ke bawah. Tapi kalau port USB-nya di kiri, nah gitu. Jadi wah, pas banget tuh. Ya, jadi kalau kalian mau main game-game, terutama yang game-game jadul PS2 ya, ini rasio layarnya bakalan pas banget karena memang kayak rasio layar zaman dulu gitu kan, rasio TV-TV zaman TV-TV tabung gitu kan. Pastinya bisa dipakai buat main game-game yang baru kayak ya itu konsol-konsol yang baru. Nah, memang cuma kekurangannya adalah ini nih, kita mesti cabut case nih kayaknya ya, posisinya ya. Jadi kita nggak bisa nyolokin langsung tanpa case tuh ya, dia masih kayak agak nongol sedikit port USB Type-C-nya. Nah, in terms of build quality memang dia bukan yang kayak solid sampai the best banget, tapi menurut gue ini udah oke. Dan nggak lupa terakhir dia udah ada port USB Type-C di bagian bawah, jadi bisa pass through charging ya, jadi kalian bisa main game sambil ngecas. Nah ini posisi HP gue kalau pakai, ini ada sedikit gap buat kamera bump-nya. And yes, yang paling menarik menurut gue adalah harganya, karena biasa kan kalau kayak Gameser G8 tuh harganya kalau nggak salah di 500-600-an ya. Kalau yang G8 wireless, G8 Plus itu di 800-900 ribuan. Nah ini cuma 350 ribuan aja. Kalian bisa dapetin gamepad ya, terutama buat kalian yang pengen main emulator ya. Dan kebetulan memang di studio Besinotek juga anak-anak Besinotek lagi demen banget main emulatoran lagi gitu ya. Oke, lanjut. Ini dia yang kedua, Gameser Tarantula Pro Multi-Platform Wireless Symmetric Pro Controller. Ini yang menarik adalah di bagian ini nih guys, ABXY-nya, yang mana dia itu ada fitur canggih banget yang pertama kali gue lihat di controller ini. Kita coba. Ini dia controllernya. Mungkin teman-teman tahu, gue sukanya itu adalah controller yang layoutnya PS, jadi analognya itu dua di tengah dan tombol-tombolnya semua di samping. Mana tim controller PS DualShock DualSense? Komen di bawah. Oke, kita langsung coba hidupin aja. Pencet tengah untuk hidupin. Tuh, denger nggak ada bunyi-bunyinya gitu ya. Nah jadi guys, ini yang menarik adalah pertama, dia banyak banget custom buttonnya. Jadi ada C1, C2, C3, C4 di bagian depan. Ada RGB ya, yang menambah FPS kita berapa ratus. Di sini ada mode untuk controllernya. Dan di bagian belakang pun ada dua tombol lagi untuk si custom button. Plus kita bisa atur si analog triggernya nih. Ya, kayak si DualSense atau DualSense yang Pro. Jadi kita bisa kurangin nih kalau kalian mau. Tuh, dia cuma ngeklik doang jadinya. Kalau kita turunin dia jadi ngeklik ke dalam. Kalau kalian lihat di sini tuh ada geriginya. Jadi kalau kita lihat si geriginya ini, kita tukar lagi ya modenya ya. Pencet ini, pencet Y. Tuh. Jadi tombol ABXY-nya
itu bisa pindah. Kalau kalian misalnya kan kalau di Nintendo dia kan memang posisinya tuh BAYX ya. Jadi kalau beda sama kalau kita main di Xbox atau di controller PC itu jadinya ABXY, yang mana kita bisa tuker lagi nih. Tuh, berubah lagi jadi ABXY dan ada warnanya juga. Jadi memang controller ini tuh cocok untuk berbagai platform. Kalian tadi bisa pakai buat si PC, bisa buat Nintendo Switch, bisa buat HP juga. Dan ini menurut gua oke banget kalau kalian lagi nyari alternatif controller, terutama buat Nintendo Switch ya. Karena ini kompatibel juga buat Nintendo Switch 2 kalau gameser. Keren banget, udah ada docknya juga. Jadi kalau mau dicas langsung ditaruh di docknya aja. Docknya slim, nicely designed sih. Untuk harganya sendiri, ini tuh kalau kita cek di marketplace, teritorinya antara 700 sampai 800 ribuan ya. Kalau lagi promo mungkin bisa dapet ya di bawah 800 ribu dikit lah. Oke, ada 1, 2, 3, 4, and 5 dari Mills ya. Mills ini adalah salah satu brand aksesoris lokal. Ini kayaknya case di isinya karena mereka baru aja rilis lini case yang menurut gue juga unik banget bahannya. Wih, gila, kotaknya premium sekali, ada magnetnya cuy. Ada certificate of authenticity-nya. Jadi ini bahannya adalah bahan Nappa leather kayak kulit buat jok-jok mobil-mobil premium ya, kayak Alphard gitu-gitu ya. Oke. Nah. Oke, wow. Nah, nggak bisa lihat dari brandnya, Mills, di belakangnya juga ada. Dan ya, ini kulit yang soft gitu ya. Dan di bagian tombol-tombolnya dia pakai bahan metal, sama kiri kanannya juga pakai. Dan ini untuk fit and finish-nya bisa kalian nilai. Yang mana tombol untuk kamera kontrol ini masih nggak ada. Oke, nice. Kulitnya kayaknya agak beda ya dengan beberapa case kulit yang biasa gua coba. Ini kayak lebih matte kayak gitu ya finishnya ya. Karena mungkin tadi ya pakai bahan Nappa leather gitu kan. Jadi agak beda sama yang biasanya. Dia ada dua pilihan lain. Yang satu warna coklat yang lebih ke ala kayak pohon brown kayak gitu ya. Yang satu lagi dia lebih ke krem. Jadi emang warnanya beda dan itu pun ngikutin ya dari tombol-tombolnya, frame kameranya juga, jadi detail-detailnya juga ya nice sih, clean, estetiknya dapet. Yang gue penasaran lagi sebenarnya ada satu nih ya, jadi selain yang bahan kulit, dia juga ada pakai bahan Alcantara. Yes, jadi Alcantara tuh kayak semacam bludru ya, atau suede gitu kali kan. Dan ini dia nih, oke. Wow, ini baru bener-bener pertama kali ada case kayaknya bahan kayak gini yang gue pernah pegang. Jadi modelnya tuh yang kayak bulu-bulu halus gitu, kayak karpet atau jok mobil sport ya. Kalau suede ini ya identiknya ya. Dan ini yang warna abu-abu dia pakai tombol-tombolnya warna hitam ya. Dan ini juga sama pakai bahan metal semua frame-nya, tombol-tombolnya. Dan ini yang warna hijaunya, cakep banget sih. Ini kayak hijau sih, tapi di kamera kayak agak Tosca gitu ya. Cuma ini hijau banget. Dan Alcantaranya pun di sini ditulis ya. This case is made of Alcantara, yang mana diproduce by Alcantara SPA. Dan ini untuk harganya kalian bisa cek aja langsung di sini, karena memang kalau gue cek lumayan premium ya, teritori harganya sekitar di atas 500 ribuan semua, dan sesuai lah sama konsepnya memang yang premium. Tapi kalau kalian pengen cek juga aksesoris Mills, bisa dicek juga online, dan di mereka juga udah ada offline store ya, udah ada retail store ya kalau nggak salah tuh di daerah Tangerang. So thank you Mills, maju terus aksesoris brand lokal. Lanjut. Nah, ini jajanan gua ya, sebuah lampu RGB dari NYX ya, namanya adalah Ambient Floor Lamp Lucent. Nah, ini ada fitur-fiturnya di sini, RGB, remote control, music rhythm, Bluetooth. Ini gua kemarin ngeliatnya tuh dari Ocha XT ya. Dia sempat ngebahas beberapa produk-produknya si NYX ini, dan gue tertarik karena gue juga lagi setup studio buat di rumah, dan gue rasa ini bisa jadi tambahan yang menarik ya. Oke, nah ini ada bisa di setting, jadi bisa 2, bisa 3, bisa 4 ya. Jadi tingginya bisa diatur, di adjust. Ini dimensinya 1,4 meter. Nah, kita cobain aja langsung, kita testing ya. Nah, RGB everything. Ada baterainya, di remote-nya kita cabut. Nah, guys, gitu. Jadi bisa green, red, blue. Coba kita yellow. Nah, ini yang gue pengen sih. Estetik gitu loh, putih. Asik ya, dia nggak flicker sih, yang gue suka juga. Karena memang beberapa lampu yang kayak gini tuh kalau yang kurang oke tuh flicker dia di kamera. Dan ini juga tadi base-nya bahan metal ya, jadi kuat. Dia juga ada tombol di sini. Oh, jadi bisa mati hidupinnya juga langsung dari tombolnya. Cuma kalau kalian mau ganti-ganti warna, bisa pakai
remote atau bisa pakai aplikasi ya di Tuya. Nah ini kalau kalian pengen lihat full size-nya bentuknya kayak gimana dan sekalian kita cek harganya. Ini gue dapetnya itu di bawah 500.000 ya, dan saat ini tuh gue juga anehnya Nix Unlock sendiri cuma ada di Shopee. Jadi pas harusnya ada linknya gue taruh di bawah langsung ke YouTube-nya. Kloter kedua, jreng jreng jreng. Oke, ada 4 box kali ini. Fajri, mau pilih yang mana Jri? Yang dibongkar dulu. Ini ya. Oke, jadi isinya adalah case buat Nintendo Switch 2 dari Spigen, tipenya dual grip ya. Jadi memang Spigen sendiri ada beberapa case buat Nintendo Switch 2 yang gue juga pengen cekin, sama nanti mungkin kita akan bikin rekomendasi aksesoris ya buat Nintendo Switch 2, so stay tuned. Oke, jadi ada petunjuknya, instalasinya kayak gini aja, pasang dan dicopot. Terus ada ini, ada lem. Oh, jadi di dalam case-nya ini tuh ada lemnya. Jadi lemnya tuh yang di samping-samping gini. Case-nya sendiri ini yang satu kesatuan ya. Jadi dia nggak terpisah antara si Joy-Con-nya sama case body atau tabletnya gitu. Kebetulan gue udah siapin Nintendo Switch, jadi kita bisa langsung testing aja si case-nya. Jadi masukinnya dari atas ke bawah, terus kita baru masukin si case atasnya. Oke. Oke. Langsung berasa ini nih, gripnya tebel banget. Jadi ada pegangan langsung gitu. Wah, jadi lebih mantep sih. Dan harus gue bilang memang problem utama di Switch 2 tuh menurut gue ergonominya tuh nggak enak sih. Kurus gitu loh, dan nggak ada pegangan di bagian gripnya gitu. Nggak kayak Steam Deck, yang mana Steam Deck tuh gendut bagian ininya ya. Jadi memang pas kita pegang tangan tuh berasa ada senderan gitu loh. Dan lama-lama sakit bagian tangan bawah ini, kayak deket jari kelingking. Nah ini bakalan menarik sih buat kita coba, dan nanti kita lihat apakah akan masuk ke rekomendasi. Oke, ini dari Unitech juga. Dapat 2 paket dari Unitech, kita coba cek yang ini isinya apa. Yes, ada case lagi buat Nintendo Switch 2. Ada case lagi buat Nintendo Switch 2, tapi ini carrying case. Ada apa nih? Momex sama case lagi. Another one. Oke, jadi ini dia untuk ketiga case Nintendo Switch 2-nya. Kita mulai dari yang paling kiri dulu ya. Yang ini adalah versi namanya Rugged Armor. Jadi mirip kayak case HP-nya Spigen, yang mana sama kayak yang sebelumnya ya. Dia satu piece bentuknya ya. Jadi nggak bisa dipisah. Tapi belakangnya gripnya lebih berisi lagi tuh. Wah, kayaknya bakalan mantep sih. Kita coba ya. Ya, setelah terpasang, dia nggak ada lem-lem yang kayak tadi. Tapi dia dapat semacam lanyard ya buat dicantolin di switch-nya atau di case-nya, dan wow, lebih enak lagi megangnya. Kalau dari segi bentuk tuh ini ngingetin gue sama Logitech G Cloud, kalau kalian tahu ya, yang warna putih handheld, bentuknya mirip kayak gini nih garis-garisnya. Tapi ini enak sih. Cuman nanti gue akan coba jangka panjangnya satu-satu ya buat menentukan kira-kira mana yang paling enak gitu ya, paling favorit gitu pastinya. Ini yang kedua, itu casingnya terpisah. Nah ini baru ini yang terpisah ya dari Spigen, cuma dia bentuknya itu kayak cuma apa sih ini, transparan plastik kalau bisa dibilang. Ini namanya adalah Spigen Air Fit. Kalau kata Nata namanya plastik TPU ya. Jadi yang model kayak gini. Kita coba pasang aja. Kemarin gue itu sebenarnya pengennya kalau ada case yang bisa di body begini, case-nya itu compatible sama docknya. Nah, jadi nanti kita akan coba tes ya, satu persatu ya. Kalau klaimnya mereka sih semua ini case-nya nggak compatible buat docknya, karena memang docknya tipis banget. Gue juga udah pernah cobain case yang compatible, tulisannya compatible sama docknya. Bisa dimasukin, cuma emang rada-rada tight gitu ya. Nah, dia ada sedikit lem di bagian belakang-belakangnya ini ya. Mungkin biar lebih pakem aja. Cuma memang ya dia nggak ada grip di bagian belakangnya nih, ya, yang ngasih ergonomis gitu. Tapi emang looks-nya jadi lebih clean sih ya kalau pakai yang transparan kayak gini. Cuma lumayan gampang nempel fingerprint juga. Terakhir kita cekin ini yang carrying case-nya. Nah ini cukup unik ya. Jadi ini tuh namanya Klasden, dan Klasden sendiri itu adalah seri bag daripada si Spigen. Jadi dia ada kayak sling bag, ada pouch gitu-gitunya, itu namanya Klasden. Nah yang ini case buat Switch yang carrying case. Strapnya keset ya. Dan ada handle-nya gini yang bisa dipakai buat sekalian secure. Nah kita buka. Oke. Jadi bentuknya kayak gini dalamnya. Ada padding di tengahnya ya, yang cukup berisi itu ya.
Dan ada tempat buat taruh-taruh case-nya. Terus ada, ada namanya tadi ya, Glasden Pouch, Spigen Inc., Irvine, California. Nah tadi kalau gue lihat di box-nya ada yang unik, yaitu dia itu ada pouch ya buat AirTag. Jadi buat kalian yang takut Nintendo Switch-nya hilang ya, ini bisa buat dimasukin tuh di bagian atasnya ini ya, kayak ada kantong kecilnya. Dan tadi gamenya bisa sampai 10. Nah sekarang kita tes kalau pakai casing, dia bisa nggak masuk ya. Oke, tuh agak sedikit goyang tapi masih oke sih. Nah kita lihat bisa ditutup. Oh, bisa. Yes, jadi kalau kalian pakai case pun masih muat. Cuma ini case-nya yang slim ya. Kita coba kalau case-nya yang rada gede. Oke, sekarang kita bandingin ya tadi ya. Spigen Rugged sama yang tadi yang pertama ya. In terms of grip, ini yang tadi barusan. Nah, ini yang pertama ya. Tuh, lebih endut untuk gripnya. Beda tipis sih. Cuma kita lihat ya, apakah bisa masuk ke dalam pouch-nya ini. Nah, jadi kalau kita pasang, bisa sih, cuma kayaknya agak tight ya. Oh, nggak bisa guys. Cannot ya. Jadi kalau dipasangin case-nya Spigen, ini nggak bisa dimasukin ke dalam. Apalagi yang ini, yang lebih gendut gripnya. Ya, jadi kalian kalau pengen beli pouch ini harus pakai case yang either slim banget. Tapi ini bagus sih, dan keras. Harusnya safety-nya aman, dan handle kulitnya ini tuh loh, kayak berasa nice gitu, premium ya. Oke, sip, itu tadi. Nanti harga-harganya gue taruh dulu aja di sini. Cuma make sure kalian stay tune ya, subscribe ke Best Indotech karena gue pasti akan share rekomendasi aksesoris dari Best Indotech buat kalian dan buat Nintendo Switch 2 pastinya. Wah, oke. Ya bener nih kayaknya nih. Jadi isinya adalah sebuah kipas turbo. Namanya adalah Momex 1 derajat Aero Multi-Use Turbo High Speed Fan and Cleaner. Motornya bisa 130.000 RPM ya, dan stepless speed control. Speknya mengerikan banget. Ini kayaknya kipas yang bisa, kayak gue sering lihat juga di IG Reels gitu ya, yang lagi ngetrend ngebahasin kipas turbo ini, katanya buat ngeringin mobil lah, buat ya pokoknya kenceng banget lah anginnya gitu ya. Mantap. Dapat ininya juga guys, vakum ya, buat penyedot gitu-gitunya. Jadi bisa buat suction, blow cleaning, dan ya buat home office pastinya. Wah, dapat case-nya loh sampai. Oke, kita coba buka ya. Dan oke, ini dia. Ada aksesorisnya tadi ya, seperti yang di-mention. Terus ini ada buku manualnya dan ada kabel. Kabelnya kita dapat Type C to Type C. Wah. Oh, dapat lanyardnya berupa karet gitu ya. Kita cek ya aksesorisnya. Ada 1, 2, 3, 4. Ya, jadi ada buat blower ya. Ini kayaknya buat ngetembakin angin. Ini buat vakum bisa ya kayaknya ya. Sini juga sama kayaknya nih, bisa buat vakum mungkin atau buat blower juga. Nah, ini nih yang buat si vakum kayaknya ya, karena ini kepalanya kan ada filternya tuh di belakang. Jadi kemungkinan bisa, oh iya bener nih, tuh dicantolin kayak gini. Nah langsung kita coba ceki. Ini dia untuk, geser dulu ya, kipasnya nih. Berisi juga. Ya kalau kita cek specs-nya, ya dia itu ada baterai 4000 mAh dengan output 7,4 volt, 185 watt. Kita tap and hold. Nah, aksesorisnya ini adalah tuh, kalian bisa cantolin di belakangnya. Jadi belakangnya ini kan dia nyedot udara sih memang ya fungsinya ya. Kalau kipas angin tuh teorinya adalah di belakang tuh dia nyedot udara, dia ngeluarinnya ke depan gitu. Jadi cantolannya aksesorisnya di belakang. Nah, kalau dia mau vakum dia bentuknya kayak gini. Untuk bagian depan ini bisa diganti nih harusnya. Oh yes, bener ya. Tuh, jadi kita bisa ganti dengan tuh kayak gini. Terus kita coba tembak. Ayo Jeri. Tuh, kita berasa tuh. Bunyinya kenceng banget sih. Bisa masuk angin nih lama-lama ya. Tadi gue baru ngeh, ini tuh kayak gini juga guys. Jadi dia bisa sedot yang kayak jauh-jauh gitu, kecil-kecil ya. Sama sedot yang ada bulunya juga, kayak vakum gitu. Oke, jadi setelah gue cek harganya ya, Momex Aero 1 derajat ini tuh harganya sekitar 800 ribuan.
Dan dia juga ada limited edition ya, sama Gundam kolaborasinya ya. Keren banget, ada warna merah, putih, hijau. Dan kalau kalian memang pengen yang lebih terjangkau, dia juga ada yang versi ada dingin-dinginnya nih kalau gua cek ya. Gua pernah juga cobain kipas kayak gitu. Jadi tengah-tengahnya dingin, jadi enak, kayak ada es batunya kayak gitu. Dan ada juga versi yang kayak ada kuping kucingnya. Iya, sejak kapan ya Momex bikin aksesoris lucu-lucu begini ya? Ya, nanti dicek aja linknya, gua akan taruh di bawah. Dan ya, kita akan coba ini. Kita coba kreasikan ya. Mungkin gue bisa pakai buat cuci mobil sini, buat ngeringin mobil tuh. Atau kalian yang cuci motor ya, bisa buat ngeringin motor gitu. Tech made easier. Oke, jadi ini dia isinya, ada 5 buah box aksesoris buat iPad ya, actually ya, bukan iPhone. Ada pensil juga dan ada MagSafe ring yang bentuknya lumayan futuristik. Gua ada planning bikin konten buat iPad OS sekalian juga iPad mini nih terutama, karena gue pengen beli iPad mini yang baru. Dan ini bisa jadi case opsi yang oke, dapat tempered glass juga ada dari SR, sama nih casing yang ada pen holdernya, dan pen holdernya bisa ditutup gitu ya. Yang paling keren tuh ini sih menurut gue ya. Jadi ini casing magnetic case, namanya Shift series. Jadi shiftnya itu kenapa? Karena dia bisa naik nih guys, sampai ke atas, jadi lebih tinggi angle-nya dan bisa setara dengan mata, atau kita bisa bikin rendah juga. Dan dia punya stand, kickstand-nya tuh kuat gitu. ISR ini terkenal banget di luar negeri, makanya dia dapat kayak Red Dot juga Design Award ini, walaupun yang 2023. Oke guys, jadi setelah dibuka ada yang isinya sama, tapi ya toh, padahal case box-nya beda. Lol abis. Jadi ini tuh casingnya magnetic case, sama ya ternyata ya, yang didesain buat iPad mini. Nah tuh, sampai kertas di dalamnya pun juga sama gitu. Why? Kenapa dikirim 2 yang sama persis? Gue juga tidak mengerti. Mungkin gue harus giveaway 1 buat kalian nanti ya. Jadi komen aja di bawah kalau mau di giveawayin case iPad mini dari ISR-nya. Nah, yang gede nih yang gue penasaran banget sih. Jadi ini case buat iPad Air ya, dan kompatibel juga iPad Air 11 yang 2024 atau iPad Air yang 10,9 inci. Jadi iPad Air 5th Gen atau 4th Gen itu bisa. Dan ini unik sih karena, nah ini iPad-nya tuh dia punya kickstand yang di bawah nih ya, jadi bisa stand kayak gini. Terus ini juga bisa tuh, dia tuh ada magnetnya juga di case-nya, jadi kalian bisa langsung take out aja dari case-nya, jadi bisa ditempelin gitu di atasnya nih guys. Tuh, magnetnya kuat banget ya, jadi bisa nempel di belakangnya ya, dia ada magnetnya dan ini garis-garis ini tuh semua buat stand-nya gitu. Ya mungkin kalau kalian yang punya keyboard gitu kan, terus keyboardnya bisa dipakai di bawah gitu kan, sambil dan enak gitu, kayak sejajar mata gitu langsung. Next ini gue mau kasih kalian lihat juga ada yang menarik ya. Jadi mereka itu udah ngejual semacam stylus, tapi stylusnya tidak sembarang stylus karena dia ada fitur Apple Find My. Ya, jadi kalau kalian kehilangan ya, kalian bisa nyariin dan bisa nongolin suaranya. Wow, stylusnya warna pink. Jadi warna pinknya pink pastel gitu ya, lucu banget sih ini. Dan bisa dicas juga pakai USB Type-C. Ya, ada penutupnya, karet. Dan kita coba cek ya, apakah bisa kita pairing ya. Di atasnya ini ada tombol. Nah, tuh, denger kan? Ada suaranya ya, ada indikatornya ya, ada LED-nya warna biru di dalam. Dan kita tinggal masuk ke Find My, pencet plus, add other item. Nah, tuh. Ada tuh ISR Geo Digital Pencil, tinggal connect aja ISR, coba. Nah, jadi kita bisa, kalau hilang, kita bisa bunyiin nih. Bisa ya? Agak kecil sih, cuma at least masih bisa kedengeran lah kali ya kalau nyelip-nyelip di mana gitu kan. Dan fitur ini kan sebelumnya dimilikin sama Apple Pencil Pro ya, yang terbaru ya. Itu yang ada juga fitur Find My-nya kalau hilang. Nah ini, ya ini pertama gue baru lihat ternyata ada juga di third party pencil. Oke, terakhir si Universal Ring ini sih sebenarnya gue penasaran karena gue bakal pakai untuk nempelin beberapa aksesoris aja. Oh, jadi pertama kita tuh dapat namanya alignment clip. Ya, jadi dia itu buat align kalau kalian mau pasang-pasang gitu kali. Tuh, dapat 2 ya. Nah, di sini tuh dikasih alignment-nya, gimana dia posisinya kalau kalian punya case yang nggak ada MagSafe, itu bisa dipakein ini. Nah, kita misalnya tempel yang USB-C. Tuh, jadi posisinya kayak gini. Terus kita tinggal pakai nih si alignment-nya. Gitu, ada nama-nama HP-nya juga ya. iPhone berapa ya.
Kalau yang Pro tuh di B, kalau yang Max Plus gitu-gitu tuh yang gede-gede di C. Jadi gue di C nih sekarang nih. Udah tinggal ditempel aja gitu. Oke. Ya gue cuma contohin aja sih ya, karena case ini gue udah ada MagSafe-nya. Oke, sip. Itu tadi harga-harganya silahkan kalian bisa lihat di sini. Dan again, thank you ESR. Dan kalau kalian mau cek aksesoris buat iPad terutama ya, dan buat iPhone, iOS device, ada ESR. Oke, so itu aja buat Kloter 2 ya. Next kita mau Kloter 3, dan Kloter 3 ini kita bakal di luar karena ada satu barang yang gede banget yang bakal kita unboxing. So, let's go! Oke, kloter ketiga, kloter terakhir, kini dapat kiriman box yang gede banget cuy. Nah, kira-kira ada yang bisa tebak nih? Komen di bawah. Sekalian subscribe ke Best-in-Tech kalau belum. Thank you guys. Dan kita langsung cekin aja isinya. Ini dia ada produk Xiaomi yang baru, yaitu Xiaomi Scooter Elite. Ya, di sini kalian bisa lihat ya untuk spek-speknya dan isi di dalam boxnya juga. Dan ini dia untuk skuternya yang perlu dirakit sedikit nih ya. Ada yang tinggal diklik-klik aja, ada juga yang perlu dibaut. Jadi sesuai juga sama namanya, ini adalah versi tertinggi dari Xiaomi skuter yang beredar di Indonesia. Yang mana kalau kita coba compare sama sebelumnya nih, kita ada skuter Xiaomi 4 Lite second gen yang pernah di-review juga sama Anes di Best-in-Tech ya. Pertama, dari segi jarak ini lebih jauh ya, bisa sampai 45 km. Kedua, dia ada shock breakernya di bagian depan untuk meredam getaran. Dan yang ketiga, tampilannya juga agak beda nih ya, lebih adventurous dengan handle yang lebih lebar, lampunya terpisah, dan sisanya ya kurang lebih mirip sih kayak speedometernya itu juga sama mirip kayak sebelumnya. Next yang harus dilakuin pertama adalah pairing skuternya ke aplikasi Xiaomi Home di HP untuk diaktifasi. Tapi awalnya kita sempat problem bisa connect ke aplikasinya tapi kita nggak bisa playback video untuk tutorialnya. Jadi kita harus pakai region lain gitu. Kayaknya kita coba-coba ganti region dan ketemu yang bisa connect itu di region Rusia. Jadi misalnya kalau kalian ketemu masalah kayak gini silahkan coba dites sendiri ya. Nah, pertanyaan gue adalah mana nih yang lebih kenceng ya? Jadi gue ajak Anes untuk coba balapan nih si skuter Elite sama skuter 4 Lite second gen-nya. Tuh, ternyata si skuter Elite lebih kenceng ya. Memang nggak terlalu jauh bedanya, tapi ya sebenarnya secara pembawaan ini lebih enak, lebih stabil karena stangnya tuh lebih lebar. Mantap sih, dan dari segi harga juga sebenarnya nggak terlalu jauh bedanya. Xiaomi skuter Elite ini dijual di harga 6,3 juta, jadi bedanya 1,2 juta aja sama yang 4 Lite, tapi upgrade-nya bisa dibilang kerasa banget. Gila, keseruan main sampai lupa closing. Jadi ya, itu aja guys buat Mega Unboxing episode 23. Thank you semua buat teman-teman yang udah nonton. Semoga videonya seru, bermanfaat. Dan kalau kalian pengen cek link produk, gue juga udah taruh di kolom deskripsi di bawah. Dan boleh tinggalin jempol kalau kalian suka videonya, subscribe ke Best-in-Tech. Dan itu aja, nama gue Malvin. Thank you so much for watching. I'll see you guys on the next video. Ciao. Lanjut.